Hai, halo guys. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau bagiin ke kalian semua rutinitas di malam hari aku seperti apa. Jadi ikutin terus videonya sampai selesai ya. Oke guys, ini aku baru aja selesai ngelesin. Jadi ini kondisi ruang les-lesan. Kalian lihat kalau aku habis ngelesin seperti apa ya. Ini acak-acakan amburadul. Ini tuh udah jam 19.08, berarti udah jam 7:08 ya guys. Nih, jadi ini aku mau atur ruang ini dulu supaya besok aku nggak terlalu banyak pekerjaan gitu ya. Jadi besok ini kan ruangan depan sudah rapi, udah bersih gitu. Oke guys, biasanya setelah ngelesin, sehabis ngelesin itu aku selalu beres-beres dulu di ruangan ini gitu. Minimal barang-barangnya itu kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Jadi keesokan harinya aku nggak terlalu banyak pekerjaan. Aku tinggal ngelapin debu-debu, terus lanjut nyapu lantai gitu guys. Nah ini aku dibantuin anak lanang. Jadi setiap kali beresin ruangan ini setelah ngeles, dia selalu bantu aku buat beres-beres barang-barangnya gitu, dibalikin ke tempatnya masing-masing. Nah guys, kemarin itu ada yang tanya, Bun, jam berapa mulai ngelesin dan selesainya jam berapa? Jadi aku mulai ngelesin itu dari jam 1:30 dan selesainya itu jam 7 malam. Terus ada lagi yang tanya, Bun, berapa sih les di situ? Bayarnya berapa gitu? Satu anak itu bayarnya berapa? Jadi kita di sini tuh sistemnya suka rela gitu. Jadi terserah si anaknya mau bayar berapa, terserah orang tuanya mau bayar berapa. Mau 2.000, 3.000 atau seterusnya gitu guys. Oke guys, kita mau pergi beli chicken dulu karena ini udah malam. Aku males goreng gitu ya. Jadi kita mau sayur sih, ada sayur yang tadi siang nih. Ini bekas makan tadi. Nih sayurnya masih ada, cuma lauknya yang udah habis. Tadi kan aku goreng tahu ya. Tapi karena udah malam, terus mau goreng telur lagi, rasanya males gitu ya, udah capek juga. Jadi kita mau pergi cari chicken dulu. Matt, tolong ambilkan sendal mama, Matt. Paha 3. Oke. Kalau paha. Ya sama. Pak bawah. Atas masih. Makasih. Dapat. Pulang. Oke guys, kita mau makan malam dulu ya. Kita makan malamnya pakai chicken. Tadi siang aku masak ini Sama tahu. apa ini namanya, timun Jepang, ditumis.
Nah guys, kalau setiap kali makan itu kita selalu usahakan makannya itu bareng-bareng gitu ya guys. Kecuali kalau sarapan gitu ya. Kalau sarapan kan Matthew cepet gitu sarapannya, sebelum sekolah dia harus udah sarapan gitu ya. Kalau suami aku sebelum dia berangkat kerja harus sarapan gitu. Kalau aku orangnya nggak biasa sarapan gitu. Kalau sarapan pagi aku selalu sakit perut gitu ya. Nah, kalau makan siang sama makan malam kita itu selalu usahakan makannya itu bareng-bareng gitu guys. Suami aku bisa sih dia bawa bekal ke tempat kerjanya terus makan siang di tempat kerjanya biar nggak bolak-balik gitu kan. Aku pernah pernah bikin kayak gitu, tapi dia nggak mau gitu, selalu dia bawa pulang bekalnya dan makan bareng-bareng kita di rumah gitu. Karena guys, penting banget sih makan bareng-bareng bersama keluarga, karena cuma itu waktu kita ngobrol gitu kan. Apalagi suami istri yang punya pekerjaannya masing-masing, punya kesibukan juga masing-masing gitu. Nah itu penting banget cari waktu supaya bisa makan bersama gitu ya kan. Kalau misalnya makan siang nggak sempet, minimal itu makan malam itu harus bareng-bareng, harus sama-sama gitu. Karena waktu makan bersama itu di situ tuh kita bisa saling cerita, saling berbagi cerita, mungkin di pekerjaan ada apa, bisa juga sambil menasehati anak gitu. Jadi komunikasi kita tuh bisa terus-terusan. Oke guys, makannya udah selesai, udah habis tuh. Kenapa dia udah habis? Tinggal Matthew, sebentar lagi dia udah mau selesai makan. Nih, nih meja makan kita berantakan guys. Udah selesai. Cuci tangan Matt. Matthew nggak habis, bapaknya juga nggak habis chickennya. Ya, kalian sudah tahu ya kenapa saya menjadi melebar ke kanan dan ke kiri, karena inilah sebabnya ya. Ini dan ini dipindahkan ke depan sini. Mari kita sikat. Aku habisin ini dulu ya guys. Minta dong. Minta. Kamu masih mau? Ambil loh. Apa mau? Udah masih mau ternyata guys. Habisin itu, dihabisin. Hah? Aku habisin dulu ya guys. Oke guys, kita semua udah selesai makan. Nah, Matiin ya, Pak. kenapa dimatiin? Oh ya, matiin dulu. Jadi ini biasanya kalau habis makan aku nemenin Matthew belajar guys. Nah, siapin dulu buku-bukunya. Setelah makan malam, aku lanjut buat nemenin Matthew belajar guys. Jadi Matthew ini belajar dalam satu hari itu 2 kali, 30 menit, 30 menit. Nah 30 menit yang pertama dia itu belajar di siang hari. Pas pulang sekolah gitu, dia mengulang lagi pelajaran yang sudah dia pelajari di sekolahnya. Kalau siang hari itu aku nggak bisa setiap hari buat nemenin dia belajar gitu ya, karena di siang hari itu kan banyak banget kerjaan gitu. Nah kalau 30 menit yang kedua itu dia belajar pas sebelum tidur dan setelah makan malam gitu. Biasanya di malam hari ini aku selalu dampingi dia belajar gitu 30 menit. Aku kasih dia soal, terus dia yang jawab gitu guys. Pernah sih aku gabung dia di les-lesan gitu, jadi biar ngajarinnya 1 kali gitu. Tapi kalau di les-lesan itu aku terlalu fokus dengan anak-anak yang ngeles, sampai si Matthew itu nggak kepegang gitu, nggak sempat gitu aku ngajarinnya gitu kan. Akhirnya Matthew itu 2 kali dia turun nilainya, dapat nilai jelek dan dia itu nangis-nangis gitu ya. Akhirnya aku ngambil waktu 30 menit di malam hari itu aku dampingi dia belajar gitu ya guys. Nah, aku mau kasih tips nih ya, izin kasih tips buat bunda-bunda di rumah. Bukan bermaksud untuk menggurui ya, jadi ini aku cuma pengen berbagi tips aja gitu. Siapa tahu bisa bermanfaat buat bunda-bunda di rumah.
Jadi tips yang pertama itu kita kalau bisa itu luangkan waktu sebentar dampingi anak belajar gitu ya guys. Minimal itu 10 menit lah gitu. Meskipun dia sudah belajar di les, mungkin anaknya udah dilesin gitu. Tapi minimal 10 menit itu kita harus dampingi anak belajar di rumah. Kita kasih soal ke mereka, terus nanti mereka yang jawab. Mungkin belajarnya tidak usah terlalu formal gitu, nggak usah terlalu yang menegangkan, sambil main gitu, sambil games misalnya gitu, masih sambil tebak-tebakan gitu, minimal 10 menit. Dan pelajarannya itu nggak usah yang susah-susah gitu ya. Pelajarannya itu pelajaran yang sudah mereka pelajari di sekolah gitu. Jadi biar mereka bisa sambil mengingat gitu guys. Nah yang kedua, usahakan kita itu punya buku sendiri gitu ya untuk anak itu belajar di rumah. Jadi buku khusus gitu, buku khusus untuk anak belajar dengan mamahnya atau dengan papahnya gitu ya. Terus usahakan juga kita tuh punya pulpen yang warna merah tintanya gitu kan. Jadi pulpen ini tuh bisa buat kasih nilai ke bukunya mereka gitu. Kalau anak itu dikasih nilai itu pasti seneng banget gitu guys. Jadi mereka tuh makin semangat lagi buat belajar gitu. Biasanya di bukunya Matthew itu aku selalu kasih nasihat misalnya, atau kasih good job gitu, sudah bagus misalnya, atau kasih nilai 100 gitu ya. Itu buat anak yang sudah bisa baca sih guys. Biasanya kalau anak yang belum bisa baca, aku kasih bintang gitu, atau aku kasih gambar love, atau aku kasih gambar orang senyum gitu, wajah senyum gitu kan. Nah itu bisa memacu dan memotivasi si anak buat rajin belajar lagi gitu, dan mereka lebih senang belajar gitu guys. Nah setelah belajar, Matthew itu biasanya masukin buku-buku yang harus dia bawa besok gitu, karena setiap hari kan pelajarannya beda-beda gitu ya. Jadi dia harus atur sendiri buku-bukunya gitu. Meskipun setiap malam seperti ini, itu kadang pensil ketinggalan guys, kadang ada buku yang ketinggalan. Oke guys, Matthew udah selesai belajar. Sekarang dia mau tidur. Dadah, tidur lo ya. Dia tuh tidur harus mati lampunya guys. Gak bisa dia tidur kalau hidup lampu. Dah bobo. Ini kipasnya udah hidup. Ini harus ditutup guys. Kalau nggak kelihatan dari luar kita tidur. Dah. Sudah. Oke guys, Matthew udah tidur. Aku mau lanjut dengan baju-baju ini. Kita ngelembur malam ini guys. Nah ini aku lanjut buat ngelipat baju guys. Jadi rutinitas ini tuh nggak setiap malam sih aku kerjakan, atau nggak setiap malam aku lakukan gitu. Tiap kali ada baju yang harus dilipat aja baru aku kerjakan gitu guys. Nah biasanya aku tuh kalau lipat baju tuh selalu di malam hari gitu. Jadi keesokan harinya itu tinggal aku masukin ke dalam lemari baju. Kalau aku kerjainnya di keesokan harinya, biasanya dulu sih aku kerjakannya itu di esokan harinya gitu ya. Itu tuh memakan waktu banget gitu. Sedangkan di keesokan harinya itu aku harus cepet-cepet selesai beres-beresnya, cepet-cepet masak gitu kan. Karena ngejar waktu di jam 1:30 itu kan aku harus mulai ngelesin gitu. Jadi keesokan harinya itu kalau bisa gitu malamnya udah aku cicil, besok harinya itu tinggal masukin atau tinggal beres-beres rumah gitu ya kan. Tambah lagi kalau misalnya di pagi-pagi hari itu kan kita pengennya ngerjain sesuatu kerjaan itu kan yang satset gitu ya, yang banyak gerak gitu kan, supaya nggak ngantuk
dan nggak mager gitu. Kalau ngelipat baju ini kan cuma duduk, tangannya doang yang kerja ya kan. Jadi kalau pagi-pagi kita ngerjain yang kayak gini-gini tuh kayaknya aduh slow gitu ya. Jadi tambah mager gitu. Coba kalau pagi-pagi itu kita langsung beres-beres, kerja sana sini, badannya digerakin gitu kan, jadi nambah semangat gitu ya kan. Ada yang sama nggak? Coba komen. Jadi ini guys, aku lipat bajunya itu sambil nonton. Akhir-akhir ini tuh aku lagi hobi banget nonton Lapor Pak gitu. Ini bangkitin mood banget sih guys. Jadi kalian harus coba nonton gitu. Sebenarnya Lapor Pak itu ada sih di TV ya kan. Tiap malam gitu ada dia tayang di TV. Cuma kalau malam-malam itu biasanya suami aku nonton berita gitu atau enggak nonton bola gitu kan. Jadinya aku ngalah gitu. Aku nontonnya di YouTube. Tapi tetap seru kok guys. Ini bangkitin mood banget sih tiap kali malam gitu ya aku ngelipat baju atau sebelum tidur bahkan itu aku nonton dulu Lapor Pak gitu. Karena enak aja habis malam ketawa-ketawa cikikak sampai keluar air mata kadang gitu. Besok paginya tuh bangunnya tuh mood banget gitu guys. Cobain deh. Oke guys, aku udah selesai nih lipat bajunya tuh. Udah selesai. Nanti besok baru kita lanjut masukin bajunya ke dalam lemari. Aku udah ngantuk banget guys. Tapi masih ada satu lagi. Nih, aku mau nata ini dulu, kalau enggak nanti bakal diocar-acir sama tikus ya guys. Guys, sebelum tidur aku mau cuci muka dulu. Ini karena aku bikin videonya ini di dalam kamar mandi, jadi agak redup gitu ya gambarnya. Cuci muka dulu guys. Sebelum tidur jangan lupa cuci muka dulu ya. Oke guys, aku mau lanjut gosok gigi dulu ya. Jadi aku paling cuci muka doang gitu guys, nggak ada pakai krim-kriman. Di sini lagi hujan guys.
Oke guys, terima kasih banyak buat kalian semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dengan videonya. Kira-kira beginilah kegiatan aku sebelum tidur malam ya guys. Mulai dari habis ngelesin sampai mau tidur. Jadi ini kegiatan aku udah selesai semua, sudah habis. Habis ini aku tinggal tidur, tinggal bobo, dan ya gitulah guys. Oke, terima kasih banyak sudah nonton videonya ya. Sekali lagi, semoga video ini kalian suka. Semoga videonya dapat menginspirasi kalian, memotivasi kalian, dan dapat menghibur kalian di waktu kosong kalian. Oke? So, terima kasih banyak. Jangan lupa dukung terus dari keluarga manja yang belum subscribe dulu. Yang suka dengan video-video kita boleh di like. Yang mau komentar boleh banget komentar di kolom komentar, tapi yang sopan ya. Yang mau bagikan videonya juga boleh banget, silahkan bagikan videonya sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye guys.